Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saat ini ya. Perkenalkan saya Debbie, saya owner dari Multi Jasa Berjaya di sini. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat IDAK ya, izin distribusi alat kesehatan. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan, mereka harus memiliki izin yang namanya izin distribusi alat kesehatan ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Jadi dulu itu namanya bukan IDAK ya, tapi IPAK. Awalnya itu IPAK, izin penyalur alat kesehatan. Sekarang sudah IDAK. Sebelumnya SDAK, sertifikat distribusi alat kesehatan. Jadi 3 kali ganti nama juga, setiap ganti nama juga peraturannya ganti, regulasinya ganti gitu. Sekarang harus update lagi, namanya IDAK, sistemnya juga ganti lagi gitu. Cara bikin izinnya juga ganti lagi, cara menerbitkannya. Langsung aja saya bahas ya, gimana caranya bikin IDAK sekarang nih. Setelah OSS RBA ya, setelah Omnibus Law. Nah, saya bahas dari persyaratan IDAK-nya itu dulu sendiri ya. Persyaratannya itu sebenarnya banyak sekali ya, sekitar 30 poin lebih lah ya. Nah, saya di sini akan menjelaskan 5 saja, 5 yang krusial gitu. Yang mungkin jika belum ada perusahaan akan keluar biaya lagi karena harus proses lagi gitu. Yang pertama, kode bidang usahanya ya, untuk perdagangan besar alat kesehatan, farmasi dan kedokteran itu adalah 46691. Itu kode KBLI untuk KBLI 2020 ya. Walaupun direalisasikannya 2021. Jadi untuk perusahaan yang belum penyesuaian KBLI harus penyesuaian KBLI dulu. Jadi aktenya harus disesuaikan dulu KBLI-nya. Nah, itu proses lagi kan, akte dan SK Kemenkumham-nya. Kemudian KBLI ini juga harus tercantum di NIB RBA-nya, bukan NIB versi lama ya, 1.1, tapi NIB yang sekarang, berbasis resiko. Gitu. 46691, catat. Nah, jika di akte perusahaan belum melakukan penyesuaian atau KBLI-nya belum ada di pasal 3 ya, bidang usaha di akte perusahaan, dan NIB-nya juga belum ada KBLI 46691, kita bisa bantu, nanti akan ada nomor WA CS kita untuk bisa proses akte sampai dengan NIB RBA-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua, persyaratan IDAK yang kedua, tenaga ahli ya. Tenaga ahli itu harus berapa orang dan lulusannya harus apa, itu tergantung klasifikasi alkes yang mau Bapak Ibu ambil untuk dicantumkan di IDAK-nya perusahaan Bapak Ibu. Nah, klasifikasi alkes ini ada 5 ya. Satu, elektromedik. Elektromedik ini ada elektromedik radiasi dan ada non-radiasi. Yang ketiga, non-elektromedik. Non-elektromedik artinya alat kesehatan yang tidak menggunakan listrik atau baterai ya dalam penggunaannya. Non-elektromedik ini juga ada 2, yaitu steril yang masuk ke dalam tubuh penggunaannya dan juga yang non-steril ya. Kemudian yang kelima, diagnostik in vitro. Itu untuk alat-alat tes ya, alat tes gula darah, alat tes kehamilan, alat tes macam-macam gitu ya. Nah, tenaga ahlinya harus apa dan harus berapa orang, yaitu dipilih dulu aja. Nanti bisa konsultasi langsung di nomor WA yang ada di bawah tadi. Yang ketiga yang paling penting yaitu adalah sarana dan prasarana gitu ya. Sarana prasarana
itu ruang lingkupnya gudang, tempat penyimpanan alkesnya, dan juga kantornya ya, ruang adminnya. Kalau pisah boleh antara kantor dan gudang gitu. Nah, kantor dan gudang ini harus kayak gimana nih ketentuannya gitu, ukurannya, terus apa aja yang harus ada di dalam ruangan, apa aja yang nggak boleh ada di dalam ruangan, kriterianya kayak gimana gitu. Itu dia problemnya, kita harus tahu Permenkesnya, Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, jadi dalam pengajuan IDAK itu sama ya dengan izin-izin yang lain, sekarang itu kan online ya, online. Jadi tinggal upload-upload, kirim gitu. Kelihatannya gampang gitu, upload-upload, kirim, tinggal nunggu terbit gitu. Sebenarnya enggak ya. Jadi kalau ngupload-ngupload emang gampang, anak-anak juga sekarang bisa ngupload-ngupload gitu. Problemnya yang kita upload itu berkasnya itu udah bener apa belum gitu. Karena kalau berkas belum sesuai nanti kan dikoreksi nih sama Kemenkes ya. Stepnya itu evaluator, kepala seksi, kepala subdirektorat, direktur, dirjen gitu kan. Jadi nanti akan dikembalikan ke pemohon berkas yang ini salah, berkas ini salah, ini salah gitu ya. Brep. Syukur-syukur kalau langsung dievaluasi semua ya sama evaluator ya. Maksudnya misalnya 30 berkas gitu kan, terus langsung dievaluasi semua 30 berkas gitu. Khawatirnya dievaluasinya hanya 1, 2, 3 poin gitu kan, terus dibenerin gitu kan. Ntar ajuin lagi, ntar yang poin selanjutnya baru dievaluasi lagi. Jadi makan waktu. Jadi intinya untuk permohonan IDAK itu sebenarnya cepat gitu kalau yang kita upload itu udah bener semua, udah sesuai Permenkes semua, foto-foto sarana prasarana, berkas-berkas itu semua udah bener semua gitu ketentuannya. Itu cepat sebenarnya ya. Yang bikin lama itu yaitu berkasnya masih ada yang kurang, sarana prasarananya dirasa masih salah, masih kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perbaikan, dikembalikan lagi ke user, ke pemohon, dikembalikan lagi gitu sama evaluatornya di sistem gitu. Yang bikin lama itu perbaikan berulang-ulang ya. Perbaikan berulang-ulang. Kalau dulu itu mau 10 kali perbaikan, mau 12 kali perbaikan, mau setahun 2 tahun bisa Pak, Bu ya. Kalau sekarang itu Kemenkes juga mungkin udah nggak mau banyak-banyak yang masuk di sistem gitu. Mereka kasih kebijakan hanya 2 kali perbaikan. Jadi 2 kali perbaikan nggak bisa disesuaikan juga gitu sama apa yang mereka pengen. Itu dikeluarkan surat penolakan. Jadi kalau mau ngajuin baru lagi, ngulang lagi gitu. Nggak nerusin lagi gitu. Oke, lanjut yang keempat ya. Yang keempat itu perusahaan alamatnya nggak boleh di virtual office gitu. Jadi harus real ya ngantor di situ, nggak boleh cuman pinjem alamat tapi sebenarnya nggak ngantor di situ gitu. Kemudian yang kelima ya, satu alamat satu perusahaan IDAK. Jadi tidak boleh ada perusahaan IDAK lain di alamat yang sama yang mau diajuin gitu ya. Kemudian nomor telepon juga harus fix line ya, kalau Jakarta 021 gitu. Jadi intinya kalau mau buat IDAK cepet gitu, cepet ya, tipsnya upload berkas sesuai Permenkes saja gitu. Jadi problemnya emang harus belajar Permenkesnya. Karena ini ranahnya kewenangannya di Kementerian Kesehatan ya untuk izin distribusi alat kesehatan ini gitu. Problemnya apakah pengusaha ada waktu untuk untuk belajar Permenkes ini gitu kan. Sedangkan kalau yang
awam aja bikin surat kuasa itu tuh kadang nggak ada tanggalnya, nggak ada materainya, terus siapa yang harus ngasih kuasa, penerima kuasanya harus siapa gitu, terus isinya kayak gimana, itu yang basic banget ya surat kuasa yang di mana-mana tuh pakai surat kuasa itu aja harus detail gitu. Jadi Uh-oh. kayak laporan kesiapan, proposal, SOP gitu tuh harus kayak gimana sih isinya gitu. Kayak sarana prasarana tuh yang difoto itu apaan aja sih, yang nggak boleh difoto tuh apaan aja sih gitu. Foto sarana prasarana tuh angle ya, angle-nya itu harus dari mana, kayak gimana gitu, apa aja yang harus kelihatan, apa aja yang jangan kelihatan gitu ya, maksudnya akan pasti dikoreksi nih sama Kemenkes gitu. Itu sebenarnya ada ininya ya, ada pengalamannya lah, intinya harus punya pengalaman. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak sempet untuk bikin idak sendiri kayaknya kayaknya ribet nih, soalnya nggak ngerti Permenkesnya gitu, peraturannya harus kayak gimana gitu, berkas-berkasnya juga, sarana prasarana juga harus kayak gimana. Nah, saya di sini selaku owner NJB ya, Multi Jasa Berjaya, menawarkan untuk membantu Bapak Ibu dalam memproses perizinan, supaya bisa cepet gitu, karena kita punya histori lah ya, pengalaman. Kita udah bikin idak tuh dari 2013 sampai saat ini tuh sudah sekitar hampir 700 mungkin 800 ya, itu udah nggak dulu-dulu nggak ada ke data yang sekarang itu, baru yang sekarang-sekarang aja ke data gitu. Apalagi pada saat Covid ya itu, banyak banget perusahaan yang beralih ke distribusi alkes gitu, dan MJB menangani banyak. Cuman emang waktu itu, lagi gawat darurat, jadi nggak punya sarana prasarana pun bisa terbit gitu. Makanya cuman setahun, kalau sekarang tuh masa berlakunya 5 tahun gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat idak tapi nggak ada waktunya atau sempet juga bolak-balik ke Kemenkes untuk tanya regulasinya gitu, untuk tanya, eee, yang bener itu yang harus diupload berkas kayak gimana gitu, boleh silakan kita bantu, kita buatkan idaknya, yang penting mau diarahin gitu, karena kita ini perannya bukan cuma nerbitin idak, tapi membantu pengusaha juga untuk edukasi ya, Permenkes, mengarahkan bagaimana seharusnya sarana prasarana sesuai Permenkes, dan berkas juga harus seperti apa gitu, nanti kita yang buatin. Kalau mau menggunakan jasa kami, silakan bisa menghubungi nomor WA di bawah ini, akan dibantu oleh customer service kami gitu, bagaimana kelanjutannya. Nah, seperti itu saja video saya kali ini, persyaratan dan cara untuk bikin idak gitu ya. Jadi nggak saya, jabarin bagaimana detail gitu, nggak, intinya tuh emang harus sesuai Permenkes. Bapak Ibu tuh harus baca Permenkesnya gitu. Kalau mau ajuin sendiri bisa, nggak ada waktu, lewat kita juga bisa gitu, dengan senang hati kita bantu gitu ya. Demikian video saya kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau mau subscribe juga boleh banget untuk lanjut bikin video-video yang lainnya.